Shalom semua kepada sigi-sigi yang ada. So, kita akan masuk bab yang seterusnya. Kita akan mempelajari tentang siri yang pertama. So, untuk itu, saya akan membawa kita melihat ya bab yang seterusnya ini. So, saya percaya ya Anda semua sudah ready, oke, untuk ini. Dan mari kita teruskan. Ramai orang percaya bahwa doa itu penting dalam kehidupan rohani. Namun, pada masa yang sama, tidak sedikit yang masih bingung tentang bagaimana sebenarnya cara berdoa dengan yang betul. Nah, ada yang beranggapan doa mesti panjang dan mesti menggunakan kata-kata yang indah ataupun hanya dilakukan ketika menghadapi masalah yang besar saja. Dan akhirnya doa menjadi sesuatu yang terasa formal dan jauh daripada kehidupan seharian kita. Tetapi hari ini Alkitab menunjukkan sesuatu yang sangat berbeza. Doa sebenarnya bukan sekadar ucapan ataupun ritual rohani kita, tetapi ini adalah satu hubungan yang hidup antara manusia dengan Tuhan. Jadi Tuhan tidak mencari doa yang sempurna, ya, tetapi dia mencari hati yang sedang datang kepadanya, ya, yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. So, dalam doa kita belajar untuk mengenal Tuhan, bercakap dengan Tuhan, ya, dan hidup dekat dengan Tuhan setiap hari. Di dalam Matius 6 ayat 9 hingga 13, karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau kita perhatikan dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Apabila kita melihat daripada latar belakang teks firman Tuhan ini, dalam Matius 6 ayat 9 hingga 13, di sini Yesus mengajar murid-muridnya tentang bagaimana seharusnya mereka berdoa. Nah, pada masa itu ramai orang berdoa hanya untuk dilihat ataupun dipuji manusia. Tetapi di sini Yesus menegaskan bahwa doa yang benar bukan tentang penampilan di luar, tapi tentang hubungan yang tulus dengan Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 6 pula, Paulus menasihati jemaat supaya tidak hidup pun di dalam kekhawatiran itu. Sebaliknya mereka diajar untuk membawa semua perkara kepada Tuhan melalui doa dan juga permohonan dengan hati yang penuh syukur. Jadi ini menunjukkan bahwa doa adalah tempat untuk menyerahkan semua beban kepada Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, Paulus memberikan satu arahan yang sangat ringkas, tetapi maknanya itu sangat dalam. Tetaplah berdoa, katanya di sini. Nah, ini bermaksud kehidupan orang percaya seharusnya sentiasa berada dalam hubungan yang berterusan dengan Tuhan, ya, bukan hanya pada waktu tertentu saja, tetapi setiap hari untuk Tuhan. Jadi tema kita adalah cara berdoa. Perkara yang pertama, doa adalah hubungan dengan Tuhan. Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Di sini kita melihat penjelasan di sini adalah doa bermula dengan mengenal Tuhan sebagai Bapa. Jadi doa bukan bermula dengan permintaan, tetapi di sini dengan hubungan. Yesus mengajar kita untuk memanggil Tuhan sebagai Bapa dan menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang sangat dekat dan bukan hubungan yang jauh ataupun Tuhan itu yang sangat menakutkan. Kita datang kepada Tuhan sebagai anak, ya, kepada seorang Bapa yang mengasihi kita. Yang kedua, doa bukan untuk menunjuk kerohanian kepada orang lain, right? Jadi Yesus menegur sikap orang yang berdoa untuk dilihat manusia. Jadi doa bukan satu pentas untuk menunjukkan betapa rohaninya Anda, tetapi di sini adalah ruang pribadi antara kita dengan Tuhan. Apa yang penting bukan bagaimana,
orang melihat kita berdoa, tetapi bagaimana hati kita ini di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita datang kepadanya dengan hati yang jujur. Dalam doa, kita tidak perlu berpura-pura kuat ataupun sempurna, right? Tapi Tuhan sudah tahu segala isi hati kita. Dia mau kita datang dengan jujur, ya sama ada kita sedang sedih, lemah, takut ataupun bersyukur. Jadi kejujuran ini yang membina hubungan yang sebenarnya dengan Tuhan. Nah, yang keempat, doa adalah berbicara tentang Tuhan secara pribadi. Doa bukan sekadar membaca ayat atau mengulang kata-kata itu, oke? Tetapi satu perbualan dengan Tuhan. Dalam doa, oke, kita bercakap kepada Tuhan dan pada masa yang sama kita belajar mendengar hati Tuhan, oke, melalui firman dan juga pimpinan Roh Kudus. Right? Perkara yang kedua, dalam doa kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apa yang kita perhatikan di sini adalah Tuhan mau kita membawa kekhawatiran kepadanya. Salah satu kelemahan manusia adalah mudah risau dan bimbang, right? Tetapi Tuhan tidak mau kita memikul semua itu sendiri. Oke, Dia mengundang kita untuk membawa setiap kekhawatiran kepada Tuhan, ya, melalui doa. Oke, tidak ada perkara yang terlalu kecil atau terlalu besar untuk Tuhan. Yang kedua, doa mengajar kita bergantung kepada Tuhan. Oke, so apabila kita berdoa, kita sedang mengakui bahwa kita tidak mampu mengawal semuanya itu sendiri. Oke, doa melatih hati kita untuk bergantung kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan, ya, bukan kepada kebijaksanaan kita sendiri. Oke, disitulah kita belajar percaya bahwa Tuhan lebih tahu apa yang terbaik. Oke, dan yang ketiga, ucapan syukur perlu ada dalam setiap doa. Paulus mengajar bahwa doa bukan hanya tentang meminta, tetapi juga tentang bersyukur. Okay? Ucapan syukur itu mengubah cara kita melihat hidup daripada fokus pada masalah kepada melihat kebaikan Tuhan yang sudah ada dalam hidup kita pada hari ini. Yang keempat, doa membawa hati kita semakin percaya kepada Tuhan. Semakin kita berdoa, semakin kita belajar mempercayai Tuhan. Doa bukan hanya mengubah keadaan, tetapi juga mengubah hati kita supaya lebih tenang, right? Lebih yakin dan lebih bergantung kepada Tuhan dalam setiap situasi kehidupan kita. Yang ketiga, perkara yang ketiga, firman Tuhan memberi arah dalam hidup. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Apa yang kita mau perhatikan daripada teks firman Tuhan ini? Yang pertama, orang percaya dipanggil untuk terus hidup dalam doa. Doa bukan aktiviti yang kita buat sekali-sekala, tetapi itu adalah gaya hidup orang percaya. Tuhan mau kita sentiasa hidup dalam hubungan yang berterusan dengan Tuhan. Oke, bukan hanya datang kepada Tuhan ketika kita berada dalam keadaan yang susah. Oke. Yang kedua, doa bukan hanya saat susah tetapi setiap hari. Sering kali manusia hanya berdoa ketika mereka menghadapi masalah. Tapi Tuhan mengajar kita untuk berdoa dalam setiap keadaan, sama ada baik atau sukar. Oke. Doa menjadikan kita sentiasa dekat dengan Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Yang ketiga, hubungan dengan Tuhan bertumbuh melalui doa yang konsisten. Oke, seperti hubungan manusia yang memerlukan komunikasi, hubungan kita dengan Tuhan juga bertumbuh melalui doa, oke, yang sentiasa berterusan dan terus berterusan. Semakin kita berdoa, semakin kita mengenal hati Tuhan dan semakin kuat hubungan kita dengan Tuhan. Yang keempat, doa bukan sekadar rutin tetapi kehidupan bersama Tuhan. Right? Doa tidak sepatutnya menjadi sekadar rutin harian tanpa makna. Ia adalah kehidupan bersama Tuhan, ya, berjalan bersama dengan Tuhan, ya, bercakap bersama dengan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan setiap hari dalam segala perkara. Apa yang kita perlu apply dalam diri kita adalah tetapkan waktu khusus untuk berdoa setiap hari, belajar jujur kepada Tuhan dalam doa, jadikan doa sebagai respon pertama dan bukan pilihan terakhir. Oke. Kesimpulannya di sini adalah doa adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Melalui doa kita belajar mengenal Tuhan, bergantung kepada
dan bergantung kepadanya dan hidup dekat dengannya setiap hari. Ada 3 soalan yang saya ingin Anda berbincang. Yang pertama adalah apa yang biasanya menghalang saya untuk berdoa? Dan yang kedua, kenapa doa penting dalam kehidupan orang percaya? Dan yang ketiga, bagaimana saya boleh membangun kehidupan doa yang lebih konsisten? Anda boleh berbincang dalam grup Anda masing-masing, oke? Dan ya, supaya apapun yang Anda bincangkan itu, Anda dengarkan bersama, supaya semuanya itu dapat Anda terapkan dalam diri Anda masing-masing. Untuk itu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, selamat bersiji.